Permintaan Coach Sintayong kepada para supporter, jangan lolos Piala Dunia lewat babak keempat, Indonesia rawan dicurangi. Uji coba lawan tim Liga 1. Dua pemain timnas Indonesia dicoret dari TC di Piala AFF 2024. Simak berita selengkapnya. Sintayong pulangkan dua pemain timnas Indonesia ini dari TC di Piala AFF 2024. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menyatakan pelatih timnas Indonesia Sintayong memulangkan dua pemain dari pemusatan latihan atau training camp di Bali jelang Piala AFF 2024. Dua pemain yang dimaksud adalah Zakia Ashraf dari PSM Makassar dan juga Made Tito dari Bali United. Sumarji mengatakan mereka mengalami cedera selama latihan sehingga terpaksa harus dipulangkan. Di satu sisi, Sumarji menyebut Sintayong belum berencana memanggil pemain pengganti. Karenanya latihan berjalan sesuai jadwal sebelum timnas Indonesia bertolak ke Myanmar pada 5 Desember mendatang. Ya, Made Tito dan Zakia Ashraf dipulangkan karena cedera. Belum ada rencana memanggil pemain pengganti, ujar dari Sumarji. Timnas Indonesia bakal memulai perjuangan di Piala ASEAN Championship atau Piala AFF 2024 pada 8 Desember sampai 5 Januari. Lawan pertama yang bakal dihadapi tim asuhan Sintayong itu adalah Myanmar. Pertandingan ini bakal berlangsung di markas Myanmar pada 9 Desember. Setelah itu, timnas Indonesia bakal menjalani pertandingan kandang pertama. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bakal menjamu Laos pada 12 Desember 2024. Stadion Manahan di Solo terpilih jadi kandang timnas Indonesia untuk babak penyisihan Piala AFF. 3 hari berselang, tim Garuda bakal melakoni laga tandang melawan Vietnam. Pertandingan ini bakal berlangsung pada 15 Desember, mulai pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terakhir, timnas Indonesia bakal menjalani laga kandang menghadapi Filipina. Pertandingan itu bakal berlangsung pada 21 Desember dan kick off mulai 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Timnas Indonesia bakal uji coba melawan tim Liga 1 jelang Piala AFF 2024. Timnas Indonesia juga menjadwalkan laga uji coba dalam pemusatan latihan di Bali. Klub Bali United dipilih sebagai lawan uji coba tanding. Skuad Garuda bersiap menjelang tampil di Piala AFF dengan menggelar TC di Bali sejak hari Rabu 27 November. Sebanyak 33 pemain dipanggil untuk dilihat kualitasnya sebelum memilih 23 pemain skuad final. Sambil mengukur kekuatan tim dalam latihan, uji coba juga menjadi agenda bagi timnas Indonesia. Mumpung sedang di Bali, Bali United pun telah dipilih sebagai partner bertanding. Di sini sampai tanggal 4 Desember, pada 3 Desember itu akan tanding melawan Bali United di sini, ungkap dari Sintayong. Dari 33 pemain yang dipanggil Sintayong, mayoritas adalah pemain-pemain U22. Bahkan Asnawi Mangkualam yang baru 25 tahun menjadi pemain paling senior yang masuk dalam daftar pemanggilan. Meski bakal menurunkan skuad muda, Sintayong menyebut tidak menganggap remeh turnamen Piala AFF. Menurutnya turnamen ini tetap penting bagi timnas Indonesia. Seperti apa yang kita bicarakan dengan Pak Erick Thohir, dengan Piala AFF ini adalah turnamen yang sangat besar, tetapi fokus persiapan untuk SEA Games nantinya. Pemain-pemain muda ini berpotensi bisa dikembangkan lagi dan bakal membantu sepak bola Indonesia, ujar dari Sintayong. Ini alasan timnas Indonesia buka kemungkinan rombak skuad untuk Piala AFF 2024. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengisyaratkan kemungkinan bakal merombak skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Langkah tersebut berpotensi dilakukan mengingat waktu turnamen yang semakin sempit. Di satu sisi, beberapa pemain di luar negeri belum dilepas oleh klubnya masing-masing. Jadi dengan adanya beberapa pemain abroad yang kemungkinan tidak bisa datang, tentu harus kami diskusikan apakah membawa skuad yang ada sekarang ini atau kami harus mencoba memanggil pemain baru, ungkap Sumarji. Sumarji menegaskan pelatih timnas Indonesia Sintayong punya kendali penuh untuk menentukan pemain yang dibutuhkan. Nantinya Sintayong bakal mengumumkan 23 pemain final yang bakal dikirim ke Piala AFF. Tentu ini semua kembali kepada Coach Sintayong. Dia punya hak terhadap siapa-siapa yang bakal dipanggil. Kalau dengan pemain skuad yang ada, itulah keputusan akhir dari 23 nama final, ujar Sumarji. Timnas Indonesia bakal bertanding melawan Myanmar pada laga tandang 9 Desember mendatang di Yangon. Rencananya skuad Garuda bakal bertolak ke Myanmar pada 5 Desember. Artinya masih ada waktu bagi Sintayong untuk mengubah kombinasi komposisi pemain yang bakal masuk ke dalam skuad berisi 23 nama. Namun Sumarji memastikan Sintayong bakal berdiskusi terlebih dahulu sebelum menentukan keputusan itu.
Masih ada waktu, saya malam ini bakal mencoba diskusi dengan Coach Sintayong kondisi ini. Perlu atau tidak memanggil pemain baru? Kalau nanti memang Coach Sintayong tidak perlu ada pemanggilan lagi dengan kondisi yang ada ini, maka bakal memanfaatkan pemain yang datang saja. Ya itulah keputusannya, ujar dari Sumarji. Jangan lolos Piala Dunia lewat babak keempat, Timnas Indonesia rawan dicurangi. Timnas Indonesia saat ini mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia duduk di posisi ketiga dengan 6 angka. Skuad asuhan Sintayong hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi kedua, atau batas akhir yang lolos otomatis ke Piala Dunia. Walaupun cuma tertinggal 1 angka dari Australia, faktanya tidak mudah bagi Indonesia menggapai posisi tersebut. Target realistis bagi Timnas Indonesia adalah finish di posisi 3 atau 4 di klasemen akhir grup C. Jika finish di posisi 3 atau 4, Timnas Indonesia bakal tampil di babak keempat kualifikasi. Babak keempat kualifikasi bakal diikuti oleh 6 negara. Mengutip dari Al Jazeera, babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia bakal digelar di tempat netral. Laga pun digelar singkat, yaitu pada FIFA Matchday Oktober 2025. Melihat AFC yang gemar memilih negara Asia Barat sebagai tuan rumah, bukan tidak mungkin tuan rumah grup A dan B. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia merupakan salah satu dari negara asal Timur Tengah. Ironisnya, peserta babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia kemungkinan besar diisi tim-tim asal Asia Barat. Hal itu merujuk kepada posisi di klasemen sementara babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tercatat hanya Indonesia peringkat ketiga klasemen sementara grup C yang tidak berasal dari Timur Tengah. Timnas Indonesia sendiri memiliki kenangan buruk saat menghadapi tim dari Timur Tengah di Asia Barat. Masih hangat dalam ingatan ketika Indonesia U23 dicurangi wasit saat kalah 0-2 dari tuan rumah Qatar U23 di Piala Asia U23. Selain itu, Timnas Indonesia juga pernah dirugikan wasit asal Oman Ahmed Al-Khaf saat tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia. Jadi jika Timnas Indonesia mampu lolos di urutan kedua klasemen akhir grup C, kenapa berharap di urutan ketiga ataupun keempat? Sintayong meminta fans turunkan ekspektasi untuk Timnas Indonesia di Asian Cup. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memiliki permintaan kepada penggemar sebelum tampil di Asian Cup 2024. Sintayong dipastikan tidak bakal menurunkan tim terbaik di turnamen ini. Soalnya ajang Asian Cup bukan turnamen yang diakui secara resmi oleh FIFA. Karena itu banyak pemain utama yang tidak bisa dilepas oleh klubnya. Untuk bisa dilepas oleh klubnya, PSSI harus bekerja keras untuk mengetuk hati tiap klub yang menaungi pemain. Sintayong memilih para pemain di bawah usia 22 tahun yang tampil di turnamen ini. Rafael Strijk absen saat Timnas Indonesia tampil di fase grup Asian Cup 2024. Ivar Jenner dan Justin Hubner belum mendapatkan konfirmasi kapan bakal dilepas klubnya. Sintayong jelas menanggung beban ekspektasi supporter untuk Timnas Indonesia. Indonesia diharapkan bisa meraih trofi Asian Cup 2024. Meski begitu, juru taktik asal Korea Selatan itu meminta Timnas Indonesia untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi. Soalnya timnya banyak diperkuat oleh para pemain di bawah usia 22 tahun. Ya, itu jelas jadi beban bagi saya sebenarnya. Fans pasti menginginkan untuk jadi juara, tetapi kita bukan timnas senior juga. Ini pun timnas U22 yang agak kesulitan untuk pemanggilan pemain. Jadi mungkin saya berbicara ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi, ujar dari Coach Sintayong.